Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di minggu terakhir pada bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kita harapkan adalah Allah menurunkan keberkahan pada bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Nah, doa kita kadang teras-terasan dibaca itu wa balighna Ramadan untuk margi kurang teh cantangtos yaitu dugi ka Ramadan gitu. Ayeuna teh kaping 15 Maret urang teh saum teh insyaallah kaping 23. Tah tong waka pede urang bakal asup kana Ramadan. Maka doa teh kedah terus dipanjatkeun wa balighna Ramadan supaya Allah teh menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan di pekan kemarin kita sama-sama membahas tentang persiapan ruhiyah, persiapan akliyah, dan persiapan jasadiyah. Di antara persiapan ruhiyah itu adalah pertama adalah az-zuhdu fit ta'ah, menambah ketaatan kita. Salah satu tandanya adalah menunggu kedatangan waktu sholat. Jadi beberapa menit, beberapa detik atau menit paling maksimal sebelum waktu azan, nah kita sudah punya wudhu. Maka kata Nabi, barang siapa yang dia telah punya wudhu sebelum azan, maka dia akan mendapatkan kafaratul dzunub, mendapatkan kifarat-kifarat dosa, diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana kata Nabi, az-zuhdu fit ta'ah. Yang kedua adalah it'amu masakin kemarin. Nah, yang ketiga adalah layyinul kalam, lisan itu basah dengan doa. Mudah-mudahan di minggu kemarin tiap pernah sering jalan teh atau apa gitu. Sing sebagainya, sing damang, sing barokah. Lisan-lisan itu adalah termasuk layyinul kalam. Nah, melanjutkan yang kemarin untuk menguatkan ruhiyah kita, di antaranya adalah as-sabru fil intidhar, sabar dalam masa menunggu. As-sabru fil intidhar ini adalah kaidah menunggu apapun selama itu menunggu kebaikan. Contoh, menunggu waktu sholat itu as-sabru fil intidhar, asalkan sabar. Berikutnya adalah misalkan as-sabru fil intidhar fit ta'allum, sabar dalam majelis ilmu. Contoh tadi teh telat datangna menyerios teh ya tak ngantosan kita di teh eta teh ngagugurkeun dosa, asalkan tong aya kalimat kesan lalilah moal teh mana balik tah lawan aya nu kitu eta teh mah jadi kafaratul dzunub. Tapi lamun tenang we gitu datang rek teh da tasmiyah tilu teh bade ngawas tah eta teh kafaratul dzunub. Sami sareng ngantosan berarti ngantosan beres ngawas gitu. Karena kisah hadis, karena kisah poin salilanya ngaji teh tah eta teh moal jadi kafaratul dzunub. Pan bedana dengan konser musik mah di GBK, awalnya di GBK atasnya terus Blackpink, abi gak apa tuh kan abi operator apa Blackpink buat ke versi JGL kan izin nol lah ke Blackpink mah. Nah, konser-konser yang seperti itu coba karena 10 lagu 10 tarian sudah 10 lagu kumaha cek jamaah teh jamaah kumaha cek penonton teh lagi gitu. Ari mah nyanyi 5 lagu cukup sekian yang bisa Ariel sampaikan. Oh lagi gitu. Musiknya cukup sekian yang Ariel sampaikan. Wah kamu apa? Mengaji lah gitu. Berarti as-sabru fil intidhar, sabar dalam masa menunggu waktu sholat, menunggu di majelis ilmu, bahkan menunggu seseorang yang sakit itu adalah penggugur dosa. Kan hadis yang kita kenal adalah bahwa orang yang sakit itu dia digugurkan dosa-dosanya seperti daun yang berjatuhan dari rantingnya. Nah, yang perlu kita tahu juga orang yang menunggu orang yang sedang sakit itu pun menggugurkan dosa selama iya sarang iya kajaga terek cager mualnya pugu-pugu mual cager atau gitu. Nah, itu menandakan tidak akan jadi kafaratul dzunub. Tetapi lamun sabar, maksudnya sepuh sedamang orang teh ngalayanan sasapu jatan kurang masak tuang disayogikeun nyanak jajanan di luar kamu sepuh kata nabi kula wargi anu teu damang saha we taman
urang mengurusna. Salami as-sabru, salami sabar akan menjadi penggugur dosa. Tah sabar teh sanes engke saur saneh. Cenah sabar menuju saur saneh. Tapi justru harus hadir sejak hari ini, detik-detik menjelang kehadiran Ramadan. Supaya nanti teh kacana si sabar teh termasuk sabar menunggu buka. Nah eta teh kafaratul dzunub. Tuamun halal sadayana di dieu. Cara raja. Tapi di antara kita tidak ada yang berani untuk memakan. Nah itu halal. Komo as-sabru fil intidhar, sabar menunggu waktu berbuka, sabar menunggu orang yang sakit. Nu abot mah as-sabru fil intidhar, sabar dalam mengobrol dengan orang tua. Nah iya. Terus nikah mah sabar dalam mengobrol dengan pasangan. Iya teh. Kadahaya karena kesabaran, sebab karakter orang itu kamu pamegat mah karakternya ali madangkeun karakternya. Jadi beda karakter istri mah nyariosna teh pan kalugigeunna pamegat mah 5.000 sampai 7.000 kata per hari kan pamegat mah urang we. Tadi teh sesa-sesa ieu teh terese 7.000 ieu teh gitu. Tadi ieu teh gitu. Tah istri mah 25.000 sampai 27.000 kata per hari. Buktina laki-laki itu kalau pulang ke rumah langka untuk bercerita. Sebagaimana Rasul ketika pulang dari guha, dia menerima wahyu, Khadijah mengerti, tidak bertanya. Begitu ruasa Rasul itu beri ieu napani perempuan anu salehah mah kitu. Tenang we, ayo urang mah urang mah kunaon ieu teh kunaon sok cerita-cerita. Bukan capek, dia serius di luar teh dongkap ke bumi ditaruh. Nah, justru karakter laki-laki itu pulang ke rumah tenang. Nah, ketika dia ingin bercerita, dia akan bercerita dengan sendirinya tanpa ketemu. Nah, bentar sareng istri mah mau keluar di mana, dongkap ke bumi sok kayak nyarios. Bahkan stok hari ini belum habis, ditulis dengan anjing eta teh gitu. Mun ayeuna teh stokna teh siap teh babang 25.000, aya 2.000 kata di stokna teh. Nah subuh disiapkeun teh. Bahkan tak jarang dihabiskan untuk pulang. Ayo nyarira, tak eta teh stok anu sadacan bobo aya teh. Jadi sabar menunggu mengobrol dengan orang tua teh sabar kieu. Gogoda lah, iya kan? Ngobrol sama orang tua betah teu saha. Ngobrol dengan orang tua, kados di hujan, cancaya. 2 jam, saya cancaya oke. Sejam pun jarang ngobrol dengan orang tua. Bahkan kata Nabi, termasuk kedurhakaan seorang anak pada orang tuanya adalah ketika dirinya sedang senang mengobrol dengan teman-temannya dengan waktu yang panjang dan dia enggan untuk mengobrol dengan orang tuanya dengan waktu yang panjang. Ini kolot mah ngobrol teh haraya bawa anak teh nah setan atuh numpuk di dieu mun sepuh nyarios teh asup ka dieu keluar ka dieu eta teh diranggur tapi ngaburu tuh di dieu teh. Nah as-sabru fil intidhar, sabar dalam mendengarkan contoh nerangkeun di ieu teh itu terserah ilmuna teh. Nah itu adalah bentuk as-sabru. Kalaulah sabar bahwa kita telah tahu ilmunya, orang teh sabar we ngadangukeun. Bahkan apabila yang bercerita itu tidak lebih tinggi keadaannya daripada kita, tapi orang teh sabar ngadangukeun. Sabar gitu. Orang kandosnya aya cerita gini kieu. Wengi da salaja TV nyarita. Katanya cenah ngobrolkeun film si ieu nya kieu. Tah fungsi yang mendengarkan itu adalah fokus dengan hari urang mah nya abdi nonton kieu sudah. Tadinya dia ingin berbagi informasi, kapotong kurang apa sih? Tahu teh sabar. Betapa banyak orang itu ingin berbicara tetapi sedikit mendengarkan. Kebahagiaan seorang manusia itu adalah ketika dirinya bisa sabar dalam mendengarkan. Kata Nabi, orang yang berbahagia itu mana as'adan nas. Barang siapa yang paling bahagia, siapa dia yang paling bahagia? Dia adalah orang yang menanamkan kebahagiaan pada hati orang lain. Tanamkan kan?
sabunga kabatur di antarana menuju ngobrol urang teh tos apa caritana teh dangukeun komo nyaris teh urang kali alim pada orang apa ilmuna kita ngobrolkeun tentang sawu apa ilmuna kita mendengarkan itu menjadi kafaratul dzunub sepisan dari bagian-bagian as-sabru fil intidor pokokna mah sadayana anu sifat ngantosan dalam kebaikan eta teh menjadi kafaratul dzunub termasuk pasapi palin as-sabru fil intidor dari napa jodoh nungguan datang aja tuh asal sabar gitu sabar gitu eta teh pengukur dosa tapi lain cukup ku sabar ikhtiar tapi kudu ngahindari dosa-dosa sabar we cenah kumaha kewe kumaha cenah calon teh seueur calon mah anu hayang luka kurang eta mah kurang itu hayang ka itu keugeuh muga urang tak termasuk menunggu kedatangan jodoh pun itu adalah bagian daripada menggugurkan dosa selama dosa-dosa itu tinggalkan. Nah, iya anu sok jarang kurang kaemutan. As-sabru fil intidor, sabar dalam bil ikhtiar dikasih rezeki, menunggu dalam mencari nafkah, mencari rezeki, eta teh penggugur dosa. Kata Nabi, siapapun yang keluar dari rumahnya untuk menghidupi orang tuanya, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menghidupi keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Dan barang siapa kata Nabi yang dia keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri agar tidak meminta-minta pada orang lain, fahuwa fi sabilillah. Jadi upah menuju barang damang pantas darah amalnya sadayana ya teh alhamdulillah upah menuju damang sabar dogi wakas uwi gitu. Sabar ejina angkat deui uwi itu eta teh penggugur dosa puneme angkatna sampean urang angkatna motor ban motor urang keluar di bumi ta eta teh kafaratul dzunub nu ngajar nu dicalan anu bisnis anu kasawah anu sagala rupi ketika dia sabar micalannya sabar ngantosan anu numeset eta teh menjadi bagian tina bahwa bisa bila selama sabar micalan ngete urang meuli wae tah kalimat-kalimat seperti itulah yang menggugurkan kafaratul dzunub. Contoh urang barang damal eta teh urang teh menuju bahwa bisa bila jantan ibadah teh bukan hanya sebatas sholat, sodako, nah sanes. Urang damal oge mencari nafkah itu adalah bagian bahwa kita sedang bahwa fisabilillah menggugurkan dosa. Jantan bapak ibu seueur pisan. Urang ayeuna milih bade as-sabru fil intidor dina rumah seueur pisan. Iraha ieu teh laksanakeunna dari sekarang. Sekedah ngantosan ke sasi sahur. Pantosan buka, pantosan sahur, itu nilai-nilai kebaikan. Siapa yang beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah, orang yang istighfar pada waktu sahur itu teh orang-orang yang bertakwa yang akan diampunkan dosa oleh Allah. Jangan upami ditaruh amalan naon rupam saya rasa tajam subuh naon istighfar. Saya kena naon, saya kena istighfar. Eta harita. Saya kena maca buku, saya kena istighfar harita. 10 menit bade adzan subuh, ke sahurnya, ke sahur teh membiasakeun bobo deui ke sahur teh. Pan mun sahur teh jam 1 aya jam 1 malam sahur atuh ronda udah. Sahur jam 3 beres jam 4 aya setengah jam ka subuh nah tong buku istighfar terasa istighfar balik yang balik nonton aksi kan angkat ya atau akhir sih kaitan si barokahnya betulnya apa? Nah di waktu subuh amal terbaik menunggu waktu subuh adalah dengan istighfar dan puncak istighfar adalah sayyidul istighfar. Kita ulang-ulang ya terus sabari membosan ngawas deui ngawas 2 halaman atas ngawas istighfar deui terus istighfar maca buku istighfar deui
Kada aya amalan-amalan jelang waktu subuh teh bersihkan. Zikir coba. Zikir subuh. Istighfar. Astagfirullahaladzim sampai. Jantan anu kaopat kan kamari tilunya. Kamari teh azhudu fit ta'at, it'amu masakin, layyinul kalam, kaopatna as-sabru fil ibtidah. Segala sesuatu yang sifatnya menunggu pada kebaikan itu adalah penggugur dosa. Maksudnya nungguan lilin, ngider, udah nungguan lilin, eta ge sabar we. Sami eta ge as-sabru fil ibtidah, tetapi tidak menjadi penggugur dosa. Dasanes dina kebaikan. Kita naon deui nya urang ngantosan kebaikan, ngantosan waktu sholat, azan, sabar ngobrol sama orang tua. Sabar ngobrol sareng kulawargi sareng pasangan, sabar menghadapi orang-orang, itu teh menjadi bagian penggugur dosa. Upami ngantosan janjiannya tabu opat, urang tetep kedah dokap tabu opat. Tapi upami nu sanes dokapna teh teu tepat waktu, tah kenapa ya kedah keheung. Ingat as-sabr fil ibtidah, janji teh pansal Allah mah ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Nah, begitu orang tepat kena janji, tak menang pahala bukan usaha telat. Kurang ngantosan 10 menit telat nah, selama 10 menit itu menjadi penggugur dosa. Upami dina hadirat daya kesal. Serpisan orang sadayana teman satu full kapal dina orang sadayana biasa eksplor apa saja yang sifatnya menunggu pada kebaikan. Menunggu nanti bapaknya misalnya ngantosan laris, damang ngantosan uihna sekian merantau gitu ya, sabar ngantosan waktos larisan apa ngantosan pengen bukaan sabar kesiri kabar akan dimasuk lagi atau mengisi penubugana tak itu tidak menjadi bagian kafaratul dzunub. Yang kelima yang Allah sampaikan, yang Nabi sampaikan adalah masyul aqdam fil jamaah wal khairat. Masyul aqdam artinya adalah berjalan kaki. Masyul aqdam fil jamaah wal khairat, di dalam kebersamaan dan di dalam kebaikan. Jadi sifatna berjamaah jeung sasarangan. Tadi mah sifatna ngantosan ya penggugur dosa teh, tadi mah sifatna berjamaah sareng sasarangan. Ke masjid berjamaah, ngaos berjamaah, di lembaga orang sadayana membuat program berjamaah untuk kebaikan bersama, itu menggugurkan dosa. Kapan dimulainya? Bukan nanti pas Ramadan, tapi justru detik-detik menjelang Ramadan. Dina TV di luar Indosiar sareng SCTV kayaknya apa? Piala Dunia teh ya. Aya geuning sabaraha hari deui 60 hari lagi. Saum 8 hari lagi. Nah itu teh kadang menjadi hitungan mundur bagi kita. Sebetulnya modal apa, bekal apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi tamu agung itu. Nah ieu teh tos siap da can ruh teh atanapi jog upami renang mahnya, upami renang persiapan teh tos peregangan, tos lari-lari gitu nya tos siap. Tong dugikeun kalebet kana saum teh dongkap ayeuna kawalungan, cuk langsung aja gitu. Pada di kolam renang masuk air panas adalahnya, kan di walungan mataran gitu. Gajilan. Tah urang ge bahaya pisan. Kalau kita masuk kepada Ramadan, layaknya kita masuk ke dalam kolam renang tanpa persiapan. Bakal kumaha? Kram, cilakan. Sami lebat karena sasi saum teu gaduh persiapan silakan. Gunakan kalimat teh masyul aqdam, ari masyul aqdam iya puntennya nah sampean masyul aqdam upami tafsir kontemporer nama masyul aqdam teh ban motor teh sing dianggo kana ka saya sampean urang anggo kana ka saya. Segala sesuatu yang kita lakukan gunakan seluruhnya dalam kebaikan supaya itu teh menjadi modal kebaikan. Kamari enggalkeun anya alun-alun kawargi teh sebetulnya namanya sanes ini tapi di suara sudah 88
ngobrolnya terus ke kadangmu, terus tengah dangu. Tapi ngobrol mah jaga emutan kene ka abdi, emutan kene ka sepuh. Cari sana teh kieu. Kadenge ngobrol teh. Wios gitu. Ieu geus namun ngaji cenah saminggu sakali, cenah teu kadenge. Terus ke sok ngaos, saminggu sakali. Getol ngaos teh. Tapi cenah teu kadenge. Wios kudu kapal ge jadi pahala tuh dannya anu teh ngadang wae masih akdam fil jamaah wal khair cari we saya cenah ceramah ngan teu kadang tuh kan gitu nya tapi ada jadi nilai kebaikan urang mah tahu pan alhamdulillah ku Allah teh diparing nikmat tuangnya tahu harus tuang teh harusnya tuang nikmat bisa terus tabang aja pas dipasihan nikmat tuang, teh nikmat luar biasa. Saya pernah sampaikan. Ayo jalan ke restoran 11 restoran seafood. Nah seafood teh makanan laut ya. Restoran seafood, nu gaduna teh sepuh. Tiap aja nambah nyanyian uang setoran, kapada mama di 11 restoran eta. Lucu. Ternyata ada saya itu punya 11 restoran seafood, tetapi ada rezeki yang Allah cabut dari saya, yaitu saya tidak boleh memakan makanan ikan laut. Cobi ya, restoran 11 tengah jajan di berbagai kota seafood, tapi dikerasakan kalau itu dicabut kan nikmatan ini orang ke restoran kan tiap restoran orang melewat mah ya lewat karena Mangga Sunda lewat nanti teh Asep Anggur lewat Ponyo lewat alhamdulillah tapi di antara orang sadaya nah ini dilarang uang dia kacang-kacangan tuh kayaknya daging domba apa alhamdulillah pas nah gue kolesterol kayak karena gorengan tipu kayak karena gorengan mah pada kata tuan orang seridin ternyata upami ayat tua kan dicaram ku Allah karena kesehatan eta teh aya berbagai rezeki dicabut ku Allah maka maksimalkan ijazah teh masyul akdam fil jamaah wal khair kuna sampean teh karena kasayat ieu teh kanikmatan Allah pasikeun ka urang sadaya bobo tari brakene bobo nya alhamdulillah nya upama di pasian bobo maksimal minimal kalau 4 jam tadi kan eta teh nikmat upami anu di pasian bobo nanti genep jam nikmat eta teh upami anu 8 jam nikmat upami 12 jam kebluk ketahuan di pasian kalau teh rasul sabab aya orang anu kawali kemarin terbiasa bobo ya masih ya insomnia wah itu terbiasa bobo besar bobo aya mana nama kasur anu 50 juta kan spring bed 50 jutaan hargana teh jauh nih cenah nu ngagoleh didinya langsung bobo tapi tidak tante agoleh didinya bobo nggak pikir 60 juta kedua ya so kurang apa alhamdulillahnya menuju cali bobo apa enggaknya menuju jumaahannya bobo ada teh nikmat menuju ngawas bobo ada teh nikmat pan cenah waktu ngawas anu terbaik mah ini batin mah cenah waktu jam 1 lebih kan ke jam 3 bohongnya jam 1 lebih jam 3 saya teh cenah waktu ilmu teh masuk ka dieu teh wah dulu wah dengar jam 1 jam 4 rekos isa anggap dulu maya aji mah itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lah gunakan jasad ini di dalam beribadah pada Allah kita mudah-mudahan iya jasad teh dianggo engke sasi saum teh dianggo taraweh full dianggo saum full urang teh dianggo tilawah Quran full gitu upami aya pangaosan orang biasa lengkap kita teh mengrupikan nikmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir biasanya pas terakhir masuk jarak raja. Yang terakhir itu adalah
wal afina anin nas. Kata Nabi, wal afina anin nas adalah memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Kira-kira memaafkan kesalahan orang yang telah menyakiti kita mudah atau tidak? Tidak. Mudah atau tidak ketika kita melupakan kesalahan-kesalahan orang? Tidak. Ketika seorang terluka, kesalahan, badai kengeng, pengampuran. Maka ada satu sifat yang Nabi miliki, yaitu sifat namanya tagoful. Tagoful itu adalah sifat melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Biasa nama Pak, punya orang yang paling mudah memaafkan kesalahan itu adalah laki-laki. Itu amagetmah biasanya mudah pisan untuk meminta maaf dan memaafkan. Nah perempuan itu memang dia memaafkan, tapi dia emot. Gitu. Salah lagi. Nya dihampura, tapi dia mau pokok. Nah amagetmah biasanya ada ayat gitu. Tetapi perempuan itu upami berbagai kesalahan dia yang kasinggung wes sakit kasalahan tahun 2008 tadi bakal keungkit deui harita kasinggung untuk kalimat nanti teh kahaja nyinggung bareto masa lalu kasinggung langsung beda kesalahan 2018 kan urang teh keluar jeung nyarios nage kecepatan nage berbeda dengan kecepatan laki-laki. Berdoa seneng pamagatna biasana sok leuwih gampang ngampura. Mata upami pamagat sasalaman langsung menangisnya, lakinya pamagatna. Karena istri sana, karena memang iya nawe. Ciptakan begitu. Istri kesalaman dan gempa ngerucu di saudara sekarang keterekan lebaran. Ngurucur jibek lebaran dibagi karena memang didesain walaisa dzakaru kal unsa. Allah membedakan antara laki-laki dan perempuan dina sisi eta wal afina anin nas. Bahkan kalau saya sampaikan tidak akan diterima saumnya seorang hamba yang dia masih punya rasa jengkel pada orang tua, jengkel pada keluarga, pada pasangan, pada anak, pada karib kerabat, pada orang lain. Sakumaha getol tahajudna, sakumaha getol tilawah Qur'anna, saumna tamat, nol di hadapan Allah karena begitu masuk Ramadan masih memiliki kesalahan pada yang lain. Wal afina. Nuradu musuh yang punya ketidakenakan pada hati orang lain, nyuhun hapunten ti aya. Sana sebaran wal afina anin nas itu bakal hampura kasar mun bade boboh teh ngemut itu ka Allah teh ya Allah dosa dinten ieu teh abi teh akui we tadi teh soca abi teh kajaga panangan abi teh kajaga lisan teh kajaga hapunten ya Allah istighfar sareng abi tos ngahapunten anu tadi jalmi-jalmi penasar abi anu hate abi teh raos tah ini teh juga teh terus bebas. Wal afina anin nas adalah puncak daripada kemenangan dakwah Nabi. Futuh Mekah itu adalah wal afina anin nas. Nabi mengampuni seluruh dosa-dosa masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah saat itu. Kata Nabi, siapa orang yang pernah menzalimi saya, siapa orang yang pernah benci pada saya, siapa orang yang pernah melukai hati saya, maka pada hari ini saya memaafkan kesalahan-kesalahan kalian semua dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau ayat tadi orang maka milikilah hati wal afina anin nas sebelum masuk kepada bulan puasa. Tahiji az-zuhdu fit ta'am. Yang kedua it'amu masakin. Yang ketiga layyinul kalam. Yang keempat as-sabru fil ibtidar. Yang kelima masyul akdam fil jamaah wal khairat, berjalan menggunakan anggota tubuh pada kebaikan. Yang keenam yang terakhir tadi adalah wal afina. Hadirin rahimakumullah, puncak daripada kemenangan orang yang saum adalah dua. Jantan orang teh pada lebat karena saum berharapnya dua ieu. Imah tong dihilap. Masuk kepada saum niat kita dua ieu. Di samping niat ibadah, nah tujuan nanti pertama adalah
niat kita adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu, diampuninya dosa-dosa kita begitu keluar saat Ramadan. Itu kedah jadi tujuan awal masuk kepada Ramadan, maksimalkan seluruh kebaikan kita, amal-amal ibadah kita agar keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Rogima anfu rajulin, rogima anfu rajulin, rogima anfu rajulin. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Kata para sahabat, liman ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka? Kata Nabi, dia orang yang berpuasa kemudian keluar dari bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka lah. Nah, emuan dina sujud terakhir urang sadayana di ayeuna we tong ngantusan saur baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kaduana doa eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di sujud terakhir eta mah gitu. Sujud terakhir. Sebagian ulama berpendapat boleh perlama sujud, beberapa ulama yang lain samakan sujud yang akhir dengan sujud yang awal. Orang pada enak kemana ya sujud. Maka hiji tadi tujuan orang saum, puncak kemenangan saum adalah ketika seorang diampuni dosa. Lalu kedua, puncak kemenangan seorang saum adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Puncak kemenangan saum seorang hamba adalah ketika amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kuncinya keluar dari Ramadan. Dua hal yang harus kita lakukan, dua hal yang harus kita miliki: diampuni dosa dan diterima amal-amal ibadah kita. Puntennya upami anu ngantunkeun doa urang teh kumaha? Upami kusuna ieu mah. Perku Arab mah Allah maghfir lahu warhamhu, upami kusuna urang urang aya nu doa nu berita ngantunkeun. Urang kumaha ngaulna teh? Mugi ditampi amal ibadahna, mugi diampuni dosa-dosa. Tuh, jadi dua, dicanak puncak kemenangan saum adalah diampuni dosa dan juga diterima amal ibadah. Tak puncak kematian yang husnul khotimah pun sama, diampuninya dosa dan diterimanya amal ibadah. Nah, dua kemenangan ini mugi aku orang biasa dicanak karena sasi saum. Jadi teruskan halaman baca. Ustaz, tadi yang poin memang udah jadi kodrat laki-laki dan jadi perempuan perihal berbicara yang sedikit cuma yang mungkin yang kesalahan itu kadang dalam rumah tangga memang sering terjadi. Gitu. Solusinya gimana? Apakah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa itu dari kodrat atau dasarnya? Jadi ketika baca, kalau tidak salah di Ali Imran, walaisa zakaru kal unsa, dan Allah telah membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, ditafsirkan oleh para ulama itu dalam berbagai sisi. Ada yang fokus pada psikologi, diantaranya adalah membahas tentang perbedaan dari sisi bicara. Dan itu memang telah menjadi kodrat yang Allah berikan kelebihan kepada perempuan. Jadi kenapa kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu obrolan antara ayah dan anak itu pengecualian apa? 14 kali ya? 14 kali diulang dalam Al-Quran ayah. Sedangkan obrolan antara ibu dan anak hanya 2 kali saja diulang dalam Al-Quran, 2 ayat. Kenapa begitu? Karena Allah mengisyaratkan kepada manusia bahwa perempuan itu tanpa hanya 2 kali saja disinggung dalam Quran, mereka telah terlatih untuk berbicara. Itu. Sedangkan kenapa 14 kali diulang di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran komunikasi ayah dan anak, laki-laki tentunya dengan anaknya, karena laki-laki itu perlu dilatih untuk berbicara, termasuk kepada keluarga. Kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah takdir, bagian yang Allah berikan kepada kita, maka tugas kita adalah memahami itu semua. Jadi siapa sekian pamegat mah dia mengobrolkan seret
perempuan mah gitu. Dibalik laki-laki mah gitu, perempuan mah gitu. Mun abi namanya nyarios ngobrol. Namanya teh rapat heula. Tah, pamaget mah gitu, istri mah gitu. Tadi teh jam 2, tapi teh kumpul heula. Nah, di jam 2 teh ngobrol, abi teh batas ngobrol, jajan heula. Rapat mah mulai jam 3. Nah, di jam 3 teh seueur nyarios kudunya seorang heula seorang dua orang gitu. Pas yang kesempatan nyarios gitu. Jadi gak bisa telat perempuan itu sama mah tapi teh telat rapat atas dalam lisan. Tugasnya adalah Rasul kita mengajarkan betul bahwa Rasul itu teladan dalam berbagai hal, termasuk di dalam urusan berbicara. Rasul itu tipe orang yang jarang berbicara, upami tadi disuruh, upami sanes karena kebaikan. Tugasnya adalah kata Nabi, upami nuju nyarios itu jembat. Saprasi ini kabarnya Rasul teh salik aya tamu. Kadang mah eta teh bagian Aisyah anu nyuguhan teh. Di perangkar jal aya nyuguhan istri nu sanes. Aisyah dongkap, payun tamuna ngambek. Kenapa engkau berikan makanan kepada tamu dari Rasul? Karena sebab ini adalah jadwal di rumah saya. Rasul diam gitu, payun tamu. Kemudian diambil pinggan, piringnya, betul dengan makanan. Coba, kalau ada pasangan orang, payun tamu, tentuin, nah ada cerita sebalik tamu. Tapi memang Rasul hanya senyum. Aisyah pergi ke kamar, Rasul kemudian tersenyum dan Rasul senyum kepada para tamu. Ibunda kalian sedang marah. Rasul pamit tak, Rasul berapa lama? Rasul dongkrak ke Aisyah ngobrol. Kenapa sebetulnya engkau? Kata-kata tidak waktu yang dijelaskan. Apa yang kira-kira namunnya sabarang kita beres tamu, Rasul dongkrak ke kamar. Sebetulnya apa yang kau lakukan? Aisyah nyari aku teh cemburu, aku teh ieu karena apa itu jadi lagi. Gitu. Nah, upami harita menuju ambak dibayar ke ambak, panas kan panas, kita ngagolan rusak. Sebab ada kenapa orang yang marah kata-kata sok tarik sih. Walaupun jasadnya dekat tapi hatinya jauh. Soalnya ambak baru datang. Yuk, budak dari dia itu budak. Tahu wae, padahal budak dari dia. Buat ambak ke keluarga. Lain gitu, padahal dekat. Kenapa? Jasadnya dekat tetapi dia macam kata Nabi dalam berbagai kisah bisa kita ambil kesimpulan. Solusinya, upami nu hiji nu nyarios, yang satu diam. Jadi termasuk karakter perempuan itu upami nyarios eta teh terkedah ditembak, bahkan harus tawarkan perlu dijawab atau tidak. Pasian solusi atau nabi muat. Upami nyarios orang. Tadi teh wijar teh kieu kenapa can beres nyarios harus beres nyarios pas yang solusi atau tidak harus kan sebab upami nyarios teh terkadang sanes membutuhkan jawaban tapi hanya mengeluarkan yang tadi 27.000 kata tadi mengeluarkan kata kadang upami ditembak tahu bener kadang perempuan ini kan gitu mau dipotong kan beres. Nah, jadi Nabi mengajarkan betul, bahkan bukan hanya dengan satu istrinya, dengan Aisyah begitu, dengan Ummu Salamah anu sifatna kekanak-kanakan walaupun usianya telah tua, tapi sifatnya teh sehingga baru dah, apalagi dengan Aisyah, dengan Khadijah. Dan yang potret menjadi potret indah sekali adalah potret Rasulullah dengan Khadijah. Khadijah memahami betul ketika Rasul itu mendapatkan suatu permasalahan. Beliau tidak bertanya, beliau tidak menekan, sampaikan Rasul itu sampai dia berbicara, maka barulah Khadijah bertanya-tanya. Begitupun sama, ketika Khadijah memiliki satu permasalahan, beliau tidak bertanya. Tetapi yang satu diam, upami ambal, salah paham, yang satu diam,
tunggu dalam beberapa waktu, tong langsung kami sebatnya tong langsung disanggap. Dan itu kaidah bagi bukan hanya rumah tangga, tetapi kaidah dengan siapa menuju ambak karena ya sabar merangkali ngadat cepet kalah ngadat karena ya 5 menit pamuket nangisnya kayak paling 5 menit, istri paling 10 menit tetap malah sakit karena ya nah sudah jeda 10 menit sampai ayo mau sama di rumah tangga itu kalau sana sih sama teladana tong sarwana upami mah kan bojang-bojang dina lisan tapi nawe awe pan istri mah pamaget mah oke buhun atau jempol koneng unggul gitu stiker siap gitu. Nah upami itu saling memahami rumah tangga teh pasti akan ribut lah ya. Kemawi kedah paham teh istri kedah paham karena karakter pamagat lagi kedah paham karena karakter anak upami teh paham gitu di nyarios wae hiji bosan ngadangukeun upami terang teori mah dangukeun we tos gitu itu pas nyalana atas mohon atas badai bawa tos gitu terkadang kan memerlukan sih seperti anak-anak baru datang berasa sekolah. Bapak, aku tuh tadi jatuh terluka pas gitu udah. Habis tadi teh kecil itu kerencangan Abi. Beliau tidak perlu memerlukan untuk ini sing sabar. Nah itu teh jarang betul itu kan. Tapi justru yang diperlukan adalah yang ngaluarkan. Sami sabar karena status WA gitu. Kayak apa yang ngaluarkan? Karena mawi kedah sadaya nage narkos. Dan ini memang betul adalah yang telah dikontrakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi warning bagi setiap orang yang kemudian berumah tangga supaya memahami betul bagaimana karakter para anak, bagaimana karakter laki-laki supaya kita paham betul. Gitu. Teruslah bakal karaos katanya laras pisan gitu kan kami. Oh iya, ujung-ujung rumah tangga apa lebih ambak tersebut ada mau nyambung jadi kabel latihan ke kir kamu kir apa nah seperti itu lah kurang lagu adik pemirsa ayat Insyaallah nanti sami ngondei pada gerakan berbuka berkah ngawitan teh insyaallah nya Bapak KP 20 nya orang ngawitan share flyer ajakan mudah-mudahan sadayana jadi akan api anu dina IG mengganggu relasi-relasinya dia orang biasa sadayana nge-share gitu minimal mudah-mudahan aya nu ngiring tahu kan gitu. Biasa orang pergi tamat di kajian tentang 28 ya biasanya 28 12.000 sadintang beli sadintang 12.000 sabox bila naroskeun mudah-mudahan tak kami 20 orang sesarangan orang share 2 hiji dulu terus di kadituna orang up karena sadaya jadi aya donatur anu rencana urang sadaya biasa orang WA anu WA ngajikeun babi nonton di WA tapi abi warangan tuh warangan gitu dengan kontakna jadi insyaallah mudah-mudahan aya dina lancar leungit deui urang tutup ku ngadoa Allah Subhanahu Wa Taala mugi aya doa-doa urang anu tapi ka Allah Subhanahu Wa Taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Amin ya Allah ya rabbal alamin astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ampunkan dosa-dosa orang tua kami ampunkan dosa-dosa guru-guru kami
ampunkan dosa-dosa para pimpinan Islam kami, ampunkan dosa-dosa para muwafif, ampunkan dosa-dosa para munafik, ampunkan dosa-dosa setiap orang yang hadir pada majlis ini. Ya Allah, seandainya ada di antara kami yang sedang sakit atau keluarga kami, guru-guru kami, mudah-mudahan Kau angkat penyakitnya, Kau gantikan dengan kesembuhan. Wabil khusus berikanlah kesembuhan kepada Allahumma rabbana syi'ani bil ba'sa isyan tasyafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, seandainya ada di antara kami, keluarga kami, guru-guru kami, rekan-rekan kami, guru kami yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, mudah-mudahan Kau ampunkan dosa-dosa mereka, Kau terima amal-amal ibadah, jadikanlah makamnya sebagai riyadil jannah, taman-taman surga. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'akrim nusulahum wa'asim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, salat kami, salat kami, tilawah Quran kami, taklim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami pada sisa-sisa Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan dengan kesehatan. Allahumma illahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukum. Bekali kami dengan ruhiyah kami yang kuat, jasadiah kami, akliyah kami yang kuat untuk masuk ke dalam Ramadan. Bersihkan hati-hati kami sebelum masuk Ramadan. Ampunkan dosa-dosa kami sebelum masuk Ramadan. Jadikan kami pribadi yang bersyukur, taat, menambah ketaatan. Jadikan kami masakin, orang yang cinta berbagi. Jadikan kami lisan-lisan kami layyinul kalam. Jadikan lisan-lisan yang penuh dengan zikir dan penuh mendoakan orang lain. Jadikan diri kami ini orang-orang yang sabr fil intidar, sabar dalam menunggu kebaikan. Jadikan kami masyul aqdam fil jamaah wal khairat. Jadi bagian orang-orang yang cinta pada berjamaah dan kebaikan. Jadikan kami sebagai orang-orang yang walafinan nas, orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, jadikan setiap orang yang pernah kami didik sebagai hamba-hamba yang serius. Ya Allah, gantikanlah harta terbaik bagi orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya menitipkan kepada kami. Gantikanlah dengan yang lebih berkah. Gantikanlah dengan yang lebih sukses mereka. Ya Allah, bagi orang yang telah menikah namun belum Kau karuniai putra atau putri, hadirkanlah putra-putri yang soleh dan solehah. Wabil khusus berikanlah kepadanya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran hasibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bagi sayyidah sadayana guna diberikan karena sasi saum dan kaya barokah rezeki keluarga sareng kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.